Dalam kisah epik Sabdo Palon Nagih Janji, kita diajak menyelami pertarungan antara tradisi dan perubahan, di mana dua tokoh legendaris, Sabdo Palon dan Syekh Subakir, berhadapan di Gunung Tidar untuk menentukan nasib budaya Jawa. Dengan latar belakang sejarah yang kaya dan konflik ideologis yang mendalam, cerita ini menggugah pemikiran tentang identitas dan toleransi. Jangan lewatkan perjalanan menarik ini. Like, komen, dan subscribe di channel YouTube Zona Narasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah yang penuh makna ini, dan stay tuned untuk episode-episode selanjutnya. Sabdo Palon adalah salah satu tokoh legendaris dalam sejarah dan mitologi Jawa, yang dikenal sebagai penasihat spiritual Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Dalam konteks sejarah, Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Sabdo Palon digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang spiritualitas dan kebudayaan Jawa, serta memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Ia menjadi simbol dari kebijaksanaan dan kekuatan spiritual yang melindungi tanah Jawa. Prabu Brawijaya V, di tengah tekanan dari berbagai pihak, akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini tidak hanya mengubah arah spiritual kerajaan, tetapi juga menandai awal dari keruntuhan Majapahit. Sabdo Palon, yang sangat mencintai tanah Jawa dan tradisi nenek moyangnya, merasa sangat kecewa dengan keputusan raja. Ia melihat bahwa langkah tersebut akan membawa dampak negatif bagi budaya dan kepercayaan lokal yang telah ada selama berabad-abad. Sebagai penasihat yang bijaksana, Sabdo Palon meramalkan bahwa keruntuhan Majapahit akan membawa bencana bagi masyarakat Jawa. Ia memperingatkan bahwa jika tradisi dan kepercayaan lokal diabaikan, maka akan ada konsekuensi yang sangat serius. Ramalan ini mencerminkan keyakinan bahwa setiap tindakan memiliki akibat, dan bahwa menjaga warisan budaya adalah tanggung jawab setiap generasi. Sabdo Palon berusaha untuk menyampaikan pesan ini kepada raja dan masyarakat, tetapi suaranya sering kali diabaikan. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Sabdo Palon membuat perjanjian dengan Prabu Brawijaya V. Ia bersumpah untuk kembali ke dunia ini 500 tahun setelah kejatuhan Majapahit untuk menuntut pertanggungjawaban atas keruntuhan yang terjadi. Perjanjian ini bukan hanya sekadar janji, tetapi juga merupakan simbol harapan bagi masyarakat Jawa bahwa suatu saat nanti, kebenaran dan keadilan akan ditegakkan. Sabdo Palon percaya bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi tanah Jawa dan tradisinya. Setelah kejatuhan Majapahit, Sabdo Palon menghilang dari pandangan publik, tetapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Ia dianggap sebagai sosok yang tidak hanya melindungi budaya Jawa, tetapi juga sebagai penjaga spiritual yang akan kembali ketika saatnya tiba. Masyarakat mulai menceritakan kisahnya dari generasi ke generasi, menjadikannya bagian dari folklore dan mitologi Jawa. Dalam banyak cerita, Sabdo Palon digambarkan sebagai sosok yang kuat dan penuh kebijaksanaan, yang selalu siap untuk melindungi tanah airnya. Kisah Sabdo Palon juga mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas. Dalam konteks sejarah, pergeseran dari kepercayaan lokal ke agama baru seperti Islam menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Sabdo Palon menjadi simbol perlawanan terhadap perubahan yang dianggap merugikan budaya lokal. Ia mewakili suara dari mereka yang merasa kehilangan identitas dan warisan budaya mereka. Dalam banyak hal, kisahnya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga tradisi di tengah arus perubahan zaman. Kisah Sabdo Palon juga berfungsi sebagai legitimasi bagi masyarakat Jawa untuk mempertahankan tradisi dan kepercayaan mereka. Dengan adanya janji untuk kembali, masyarakat merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka untuk melestarikan budaya. Sabdo Palon menjadi simbol harapan dan keberlanjutan yang mengingatkan mereka bahwa meskipun ada perubahan, nilai-nilai dan tradisi yang telah ada tetap harus dihormati dan dijaga. Latar belakang sejarah dalam naskah Sabdo Palon Nagih Janji memberikan konteks yang mendalam tentang perjuangan antara tradisi dan perubahan. Melalui tokoh Sabdo Palon,
kita dapat melihat bagaimana sejarah dan mitologi saling berinteraksi, menciptakan narasi yang kaya akan makna. Kisah ini tidak hanya menggambarkan peristiwa sejarah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang masih relevan hingga saat ini, yaitu pentingnya menjaga identitas dan warisan budaya di tengah perubahan zaman. Gunung Tidar, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dikenal sebagai tempat yang sakral dan memiliki makna mendalam dalam sejarah dan mitologi Jawa. Gunung ini dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual dan simbol dari ketahanan budaya Jawa. Dalam konteks cerita Sabdo Palon Nagih Janji, Gunung Tidar menjadi arena penting di mana pertarungan antara kekuatan lokal dan pengaruh luar terjadi. Keberadaan gunung ini tidak hanya sebagai latar fisik, tetapi juga sebagai representasi dari jiwa dan identitas masyarakat Jawa. Di puncak Gunung Tidar, pertemuan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir, seorang ulama yang menyebarkan Islam, menjadi titik krusial dalam narasi. Syekh Subakir datang dengan niat untuk menyebarkan ajaran Islam, sementara Sabdo Palon hadir sebagai penjaga tradisi dan budaya Jawa. Pertemuan ini bukan hanya sekedar dialog antara dua tokoh, tetapi juga mencerminkan benturan antara dua dunia, dunia spiritual lokal dan agama baru yang mulai mengakar di tanah Jawa. Konflik antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis. Sabdo Palon berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad, sementara Syekh Subakir berusaha untuk memperkenalkan ajaran baru yang diyakini dapat membawa keselamatan. Dalam dialog yang penuh emosi, keduanya saling mengungkapkan keyakinan dan pandangan mereka tentang masa depan masyarakat Jawa. Ketegangan ini menciptakan suasana yang dramatis, di mana masing-masing pihak berusaha untuk membuktikan kebenaran ajaran mereka. Pertarungan di Gunung Tidar tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual. Sabdo Palon, dengan segala kebijaksanaannya, memanggil kekuatan alam dan roh-roh leluhur untuk membantunya dalam menghadapi Syekh Subakir. Di sisi lain, Syekh Subakir mengandalkan doa dan keyakinan akan kekuatan Tuhan untuk melawan pengaruh yang dianggapnya sebagai ancaman. Pertarungan ini menjadi simbol dari perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, antara tradisi dan inovasi. Selama pertarungan, kekuatan masing-masing tokoh mulai terlihat. Sabdo Palon, dengan kemampuannya yang luar biasa, mampu memanggil angin dan hujan, menciptakan suasana yang mencekam. Sementara itu, Syekh Subakir, dengan ketenangan dan keyakinannya, mampu mengubah suasana menjadi damai, meskipun dalam situasi yang penuh ketegangan. Pertarungan ini menggambarkan bagaimana kekuatan spiritual dapat mempengaruhi dunia fisik, dan sebaliknya, menciptakan dinamika yang kompleks. Di tengah pertarungan, muncul intervensi dari roh-roh lain yang juga memiliki kepentingan dalam konflik ini. Beberapa roh leluhur yang mendukung Sabdo Palon muncul untuk memberikan dukungan, sementara roh-roh yang mendukung Syekh Subakir juga tidak kalah aktif. Intervensi ini menambah dimensi mistis dalam pertarungan, menunjukkan bahwa konflik ini bukan hanya antara dua tokoh, tetapi juga melibatkan kekuatan yang lebih besar dari yang terlihat. Klimaks dari pertarungan terjadi ketika kedua tokoh saling mengeluarkan kekuatan terbaik mereka. Sabdo Palon, dengan semangat yang membara, berusaha untuk menunjukkan bahwa tradisi dan budaya Jawa harus dipertahankan. Di sisi lain, Syekh Subakir berjuang untuk membuktikan bahwa ajaran Islam dapat membawa kedamaian dan kemajuan. Pertarungan ini mencapai puncaknya ketika keduanya saling berhadapan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang Gunung Tidar. Setelah melalui pertarungan yang sengit, keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan satu sama lain. Dalam momen refleksi, Sabdo Palon dan Syekh Subakir sepakat untuk mencari jalan tengah. Mereka menyadari bahwa meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, kesejahteraan masyarakat Jawa. Kesepakatan ini menjadi titik awal untuk dialog yang lebih konstruktif antara tradisi dan modernitas. Pertarungan di Gunung Tidar bukan hanya sekedar konflik antara dua tokoh,
tetapi juga mencerminkan perjuangan masyarakat Jawa dalam menghadapi perubahan. Kisah ini mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus berujung pada perpecahan, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk saling memahami dan menghormati. Melalui pertarungan ini, masyarakat diajak untuk merenungkan pentingnya menjaga tradisi sambil membuka diri terhadap perubahan yang membawa kebaikan. Warisan dari pertarungan di Gunung Tidar terus hidup dalam ingatan masyarakat. Kisah ini menjadi bagian dari folklore yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Sabdo Palon dan Syekh Subakir menjadi simbol dari dua kekuatan yang saling melengkapi, mengajarkan bahwa dalam perbedaan terdapat potensi untuk menciptakan harmoni dan kedamaian. Setelah pertarungan yang sengit di Gunung Tidar, suasana mulai mereda. Sabdo Palon dan Syekh Subakir, meskipun terlibat dalam konflik, menyadari bahwa mereka perlu mencari jalan tengah untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Dalam dialog yang penuh ketegangan, keduanya mulai membahas tujuan masing-masing. Sabdo Palon, dengan nada tegas, menekankan pentingnya menjaga tradisi dan budaya Jawa, sementara Syekh Subakir menjelaskan niatnya untuk menyebarkan ajaran Islam yang damai dan penuh kasih. Keduanya menyadari bahwa meskipun memiliki pandangan yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, kesejahteraan masyarakat. Sabdo Palon mengusulkan agar ajaran Islam dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal, sehingga masyarakat tidak kehilangan identitas mereka. Syekh Subakir, yang bijaksana, setuju untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif, di mana ajaran Islam dapat disampaikan tanpa menghapus budaya yang telah ada. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju harmoni antara dua kekuatan yang berbeda. Setelah melalui diskusi yang panjang, keduanya akhirnya mencapai kesepakatan. Sabdo Palon bersumpah untuk mendukung penyebaran Islam, asalkan ajaran tersebut tidak menghilangkan tradisi dan kepercayaan lokal. Sebagai imbalannya, Syekh Subakir berjanji untuk menghormati budaya Jawa dan tidak memaksakan ajarannya. Perjanjian ini menjadi simbol harapan bagi masyarakat bahwa mereka dapat hidup dalam harmoni meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Kesepakatan ini juga mencerminkan semangat toleransi yang seharusnya ada dalam masyarakat. Namun, kesepakatan ini tidak tanpa konsekuensi. Masyarakat yang mendengar tentang perjanjian ini memiliki reaksi beragam. Beberapa orang menyambut baik langkah ini, melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Namun, ada juga yang skeptis, merasa bahwa perjanjian ini dapat mengancam tradisi yang telah ada. Ketegangan ini menciptakan dinamika baru dalam masyarakat, di mana orang-orang mulai mempertanyakan identitas dan kepercayaan mereka. Sabdo Palon, sebagai penjaga tradisi, memberikan peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesepakatan ini. Ia menekankan bahwa jika kesepakatan dilanggar, maka konsekuensi yang lebih besar akan datang. Dalam pandangannya, pelanggaran terhadap perjanjian ini tidak hanya akan merugikan individu, tetapi juga akan membawa bencana bagi seluruh masyarakat. Peringatan ini menjadi pengingat akan tanggung jawab yang diemban oleh setiap individu untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai merasakan dampak dari kesepakatan ini. Beberapa tradisi mulai diadaptasi untuk mengakomodasi ajaran Islam, sementara nilai-nilai lokal tetap dipertahankan. Proses ini tidak selalu mudah, dan seringkali menimbulkan perdebatan di antara anggota masyarakat. Namun, secara keseluruhan, kesepakatan ini membawa perubahan positif, di mana masyarakat mulai belajar untuk saling menghormati dan memahami perbedaan satu sama lain. Dalam konteks ini, Eyang Semar, sebagai simbol kebijaksanaan dan pelindung budaya, muncul sebagai mediator. Ia mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Eyang Semar menjadi sosok yang dihormati, memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perjanjian ini.
Kehadirannya memberikan rasa aman dan harapan bagi masyarakat bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Masyarakat mulai merenungkan makna dari kesepakatan ini. Mereka menyadari bahwa hidup dalam harmoni bukan berarti mengorbankan identitas, tetapi justru memperkaya pengalaman spiritual dan budaya mereka. Kesepakatan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir menjadi contoh nyata bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan, bukan penghalang. Masyarakat belajar untuk merayakan keberagaman dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan damai. Kesepakatan yang dicapai antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir menjadi tonggak penting dalam sejarah masyarakat Jawa. Meskipun dihadapkan pada tantangan dan konsekuensi, masyarakat berhasil menemukan jalan untuk hidup dalam harmoni. Kisah ini mengajarkan bahwa dialog, toleransi, dan saling menghormati adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir telah menjadi bagian integral dari folklore Jawa, diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan spiritual kepada masyarakat. Dalam setiap versi cerita, terdapat elemen yang mengingatkan pendengar akan pentingnya menjaga tradisi dan menghormati perbedaan. Masyarakat Jawa menganggap kisah ini sebagai pengingat akan perjuangan mereka dalam mempertahankan identitas di tengah arus perubahan. Setiap individu atau kelompok memiliki interpretasi yang berbeda terhadap kisah ini. Bagi sebagian orang, Sabdo Palon adalah simbol dari kekuatan tradisi yang harus dipertahankan, sementara Syekh Subakir dianggap sebagai perwakilan dari perubahan yang membawa kemajuan. Interpretasi ini mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi di sekitar mereka. Dalam konteks ini, kisah ini menjadi cermin bagi masyarakat untuk merenungkan posisi mereka dalam menghadapi perubahan. Seiring berjalannya waktu, kisah ini juga dipengaruhi oleh konteks sejarah, termasuk masa penjajahan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa cerita ini mungkin telah dimodifikasi untuk menciptakan narasi yang mendukung perjuangan melawan penjajah. Dalam hal ini, Sabdo Palon menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan asing yang berusaha mengubah budaya lokal. Interpretasi ini menunjukkan bagaimana legenda dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas dan semangat perjuangan masyarakat. Dalam banyak versi cerita, Eyang Semar, sosok yang dikenal sebagai simbol kebijaksanaan dan humor dalam budaya Jawa, juga muncul. Eyang Semar seringkali dianggap sebagai penengah antara dua kekuatan yang bertikai, yaitu Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Kehadirannya menambah dimensi baru dalam cerita, menunjukkan bahwa dalam setiap konflik, selalu ada ruang untuk dialog dan pemahaman. Eyang Semar mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan humor dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan perbedaan. Kisah ini juga memiliki makna spiritual yang dalam. Bagi banyak orang, Sabdo Palon bukan hanya sekedar tokoh legendaris, tetapi juga representasi dari kekuatan spiritual yang melindungi tanah Jawa. Dalam konteks ini, masyarakat percaya bahwa Sabdo Palon akan kembali ketika saatnya tiba untuk menuntut keadilan. Keyakinan ini menciptakan rasa harapan dan ketenangan di tengah ketidakpastian, mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan dengan leluhur dan tradisi. Kisah ini juga dapat dilihat sebagai kritik terhadap modernitas yang seringkali mengabaikan nilai-nilai tradisional. Dalam banyak interpretasi, Sabdo Palon melambangkan perlawanan terhadap pengaruh luar yang dianggap merusak budaya lokal. Masyarakat diajak untuk merenungkan bagaimana modernitas dapat membawa kemajuan, tetapi juga dapat mengancam identitas dan warisan budaya. Kisah ini menjadi panggilan untuk menemukan keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian tradisi. Kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir juga berfungsi sebagai alat pendidikan bagi generasi muda. Melalui cerita ini, anak-anak diajarkan tentang pentingnya toleransi, saling menghormati, dan menjaga tradisi. Dalam konteks pendidikan,
Kisah ini menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, legenda ini tidak hanya menjadi bagian dari folklore, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Kisah ini juga berperan penting dalam pembentukan identitas masyarakat Jawa. Dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, masyarakat seringkali mencari pegangan dalam tradisi dan nilai-nilai yang telah ada. Kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir menjadi salah satu cara untuk mengingatkan masyarakat akan akar budaya mereka. Dengan memahami dan menghargai kisah ini, masyarakat dapat memperkuat identitas mereka di tengah arus perubahan yang terus-menerus. Akhirnya, kisah ini menjadi warisan budaya yang hidup dan terus berkembang. Masyarakat tidak hanya mengingat kisah ini sebagai cerita masa lalu, tetapi juga menghidupkannya dalam berbagai bentuk seni, seperti teater, tari, dan musik. Dengan cara ini, kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir tetap relevan dan dapat dinikmati oleh generasi baru. Warisan ini menunjukkan bahwa meskipun zaman berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah ini tetap dapat menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat. Kisah Sabdo Palon Nagih Janji bukan hanya sekedar legenda, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Jawa. Melalui berbagai interpretasi dan makna yang terkandung dalam cerita ini, masyarakat diajak untuk merenungkan pentingnya menjaga tradisi, menghormati perbedaan, dan menemukan keseimbangan antara perubahan dan pelestarian. Kisah ini akan terus hidup dalam ingatan dan hati masyarakat, menjadi sumber inspirasi dan harapan bagi generasi mendatang. Kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir tetap relevan di era modern, di mana masyarakat menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan identitas budaya di tengah globalisasi. Dalam konteks ini, cerita ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan tradisi. Masyarakat kini lebih sadar akan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah ini, dan banyak yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan sosial yang cepat, banyak individu merasa terasing dari akar budaya mereka. Kisah ini memberikan inspirasi bagi mereka untuk kembali merenungkan identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Sabdo Palon, sebagai simbol pelindung tradisi, mengingatkan masyarakat akan pentingnya menghargai warisan nenek moyang. Dalam konteks ini, cerita ini menjadi jembatan antara generasi tua dan muda, mengajak mereka untuk berdialog tentang nilai-nilai yang perlu dipertahankan. Relevansi modern dari kisah ini juga terlihat dalam konteks dialog antar agama. Di tengah meningkatnya ketegangan antar kelompok agama, kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi penghalang untuk hidup berdampingan. Kesepakatan yang dicapai antara kedua tokoh dalam cerita ini menjadi contoh nyata bahwa dialog dan saling pengertian dapat menciptakan harmoni. Masyarakat diajak untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Kisah ini juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Banyak sekolah di Jawa mengajarkan cerita ini sebagai bagian dari kurikulum untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya dan tradisi. Melalui pengajaran cerita ini, generasi muda diajarkan untuk menghargai warisan budaya mereka dan memahami pentingnya toleransi. Dengan cara ini, kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir berkontribusi pada pembentukan karakter dan identitas generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegiatan budaya dan festival yang mengangkat tema kisah ini. Pertunjukan seni, teater, dan pameran seni yang terinspirasi oleh cerita ini diadakan untuk merayakan warisan budaya Jawa. Kegiatan ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari luar daerah. Dengan demikian, kisah ini tidak hanya hidup dalam ingatan masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik budaya yang memperkuat identitas lokal. Di era digital, kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir juga diadaptasi ke dalam berbagai bentuk media, termasuk film, buku, dan konten digital. Adaptasi ini membantu menjangkau audiens yang lebih luas,
terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Melalui platform media sosial dan aplikasi, cerita ini dapat disebarkan dengan cepat, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengenal dan menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kisah ini juga berkontribusi pada refleksi identitas nasional Indonesia. Dalam konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia, cerita ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya persatuan dalam perbedaan. Sabdo Palon dan Syekh Subakir menjadi simbol dari dua kekuatan yang dapat bersatu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, kisah ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Jawa, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Relevansi modern dari kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini tetap penting dalam menghadapi tantangan zaman. Melalui dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap tradisi, masyarakat dapat menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Kisah ini mengajak kita untuk merenungkan kembali identitas kita dan berkomitmen untuk menjaga warisan budaya, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Kisah Sabdo Palon Nagih Janji mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Melalui pertemuan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir, kita belajar bahwa perbedaan keyakinan dan budaya tidak harus menjadi penghalang, melainkan dapat menjadi jembatan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Kesepakatan yang dicapai antara kedua tokoh ini menunjukkan bahwa dialog, toleransi, dan saling menghormati adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya mereka sambil membuka diri terhadap perubahan yang membawa kebaikan. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, penting bagi kita untuk menghargai perbedaan dan menemukan cara untuk hidup berdampingan dengan damai. Jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk menyaksikan lebih banyak cerita menarik dan inspiratif. Like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya yang penuh makna. Terima kasih telah bergabung dengan kami.